Tak terasa, kita kembali berkumpul di channel LNF Trilogy. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan merunut setiap alur film. Sebelum kita mulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pun jika ada saran dan kritik kalian, untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2019, yang bercerita tentang David yang berkekuatan melebihi manusia biasa berusaha menghentikan Kevin, seorang penjahat yang kejam. Namun, permainan taktis dari Elijah yang cerdas mengungkapkan rahasia yang melibatkan seorang psikiater dan sebuah perkumpulan rahasia. Kevin, atau yang lebih dikenal dengan sebutan The Horde, telah berhasil menculik sekelompok kecil pemandu sorak, menyandra mereka di dalam sebuah pabrik terpencil, dan mengancam untuk memberi makan mereka kepada The Beast yang mengerikan. Hampir 2 dekade berlalu sejak David Dunn menyerahkan Elijah Price kepada pihak berwenang pada kejadian lalu. Kini David telah merangkul identitas supernya yang dikenal dengan The Overseer, dengan dukungan dari putranya yang telah dewasa yaitu Joseph. Setelah berhasil menangkap 2 pelaku kejahatan, mereka secara nakal menyerang seseorang pria dan insiden tersebut direkam dan akan disebarluaskan di internet. David kembali fokus pada bisnisnya, Dunn Home Security. Terungkap bahwa misi terbaru David adalah memburu Kevin berdasarkan kejahatan brutalnya dalam peristiwa kejadian penculikan di kebun binatang sebelumnya yang terjadi 3 minggu sebelumnya. Joseph, anak David, telah berhasil mengumpulkan sejumlah petunjuk yang menunjukkan keberadaan Kevin. Dengan kecerdasannya, Joseph telah menganalisis informasi tersebut dan mendekati keberadaan Kevin dengan keyakinan yang cukup tinggi. Kini, David bersama Joseph bersiap untuk menghadapi kegelapan yang dihadirkan oleh The Horde, menyatukan kekuatan mereka untuk menghentikan ancaman yang mengancam kehidupan para sandera dan membawa keadilan kepada mereka yang menjadi korban kegilaan Kevin. Setelah kembali ke rumah, David meratapi kenyataan yang menyakitkan bahwa istrinya telah meninggalkannya. Kesedihan melandanya, terhempas oleh istri yang tidak mampu mengatasi keyakinan super yang dimiliki oleh David. Dalam keheningan rumah yang kini terasa sepi, David merenungkan momen-momen indah bersama istrinya, teringat senyum dan tawa yang pernah mereka bagi. Namun, keberadaannya yang luar biasa sebagai The Overseer, sang pengawas yang memegang kekuatan, telah menciptakan jurang tak terlampaui di antara mereka. Karena pemahaman yang sulit dijangkau oleh sang istri yang akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah mereka. Keesokan paginya, David melangkah di jalanan kota, menjalani patroli pribadinya dengan tekad untuk menemukan Kevin. Berpapasan dengan orang-orang yang melewatinya di tengah kerumunan untuk melihat masa lalu mereka. Dalam perjalanannya, David harus berlalu dari depan mata polisi yang kini mengincarnya. Ironisnya, statusnya sebagai pahlawan yang berjuang demi kebenaran kini membuatnya menjadi target pihak berwajib yang menganggapnya sebagai seorang penegak hukum yang melakukan tindakan sendiri. David bersinggungan dengan kepribadian Kevin yang berusia 9 tahun di suatu jalan yang sepi. David tiba-tiba mengalami kilas balik, menyaksikan pertemuan Kevin dalam kepribadian yang berusia 9 tahun dan merasakan momen mengerikan ketika The Beast sudah membunuh para wanita muda. Dengan intuisi yang tajam, David berhasil menyimpulkan identitas sesungguhnya dari sosok misterius yang disebut The Beast itu. Malam itu, ketika Kevin berubah menjadi The Beast dan mengancam sekelompok tunawisma, di sisi lain, David mengenakan mantel jas hujan milik The Overseer dan tiba di pabrik yang gelap. Dengan keberaniannya, David berhasil membebaskan gadis-gadis yang menjadi sandera The Beast, menyelamatkan mereka dari nasib yang mengerikan. Namun, kemenangan singkat itu terhenti ketika The Beast melancarkan serangan mendalam pada David. Meskipun The Beast lebih cepat dan lincah, The Overseer memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa. Dalam pertarungan yang sengit, The Beast mencoba menghancurkan Overseer,
Namun, David dengan kekuatannya yang lebih besar berhasil melompat keluar dari jendela terdekat, membawa keduanya mendarat di jalan di bawah. Saat keduanya bangkit, saling menuduh dan bersiap untuk melanjutkan pertarungan, sebuah kelompok polisi tiba di tempat kejadian, dipimpin oleh seorang wanita yang terlihat tegas. Wanita itu mendesak David untuk menyerahkan diri agar tidak ada petugas yang terluka. The Beast dalam kebingungan dan ketakutan kembali berubah menjadi Kevin ketika cahaya sorot yang dibawa polisi menyilaukannya. Keduanya akhirnya ditangkap dan dibawa ke Ravenhill. Joseph, putra David, menyaksikan tanpa daya saat ayahnya dan Kevin ditempatkan di sel tahanan. Sementara masa depan mereka kini bergantung pada jalur hukum yang akan dihadapi di dalam institusi ini. David ditempatkan di sebuah ruangan khusus dengan alat penyiram air yang siap meledak seketika jika mencoba melakukan kekerasan atau melarikan diri. Ruangan itu dipenuhi dengan ketegangan, mengisyaratkan betapa berbahayanya kekuatan yang dimiliki David. David merasakan tekanan dari setiap sudut, dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap tindakan impulsif bisa berakibat fatal. Sementara itu, Kevin ditahan di ruangan yang tak kalah unik, dengan lampu hipnotis yang siap menyala jika salah satu dari identitasnya menunjukkan bentuk kekerasan secara langsung. Sistem ini diciptakan untuk memaksa identitas lainnya sadar dan mengendalikan keadaan. Kevin merasa terbelenggu oleh kenyataan bahwa setiap langkahnya diawasi dengan ketat. Di sisi lain Ravenhill, Elijah yang dikenal sebagai Mr. Glass masih menjalani hukuman akibat perbuatannya mengebom kereta Estrail demi menemukan David dan membuktikan kekuatan fisiknya yang tak terkalahkan. Kini, mereka bertiga terdampar di institusi ini, masing-masing terkunci dalam sel tahanan dengan sistem keamanan yang diciptakan khusus untuk menahan kekuatan mereka yang luar biasa. Wanita yang bersama polisi tadi akhirnya mengungkapkan identitasnya sebagai Dr. Ellie Staple, seorang psikiater berpengalaman. Dengan wajah serius, Ellie menyatakan niatnya untuk mencoba mengobati David, Kevin, dan Elijah. Kevin mencoba menipu pengawas dengan harapan bisa kabur dari tempat ini. Namun upayanya itu ternyata gagal total ketika pengawas menunjukkan ketegasannya. Meskipun Kevin menggunakan berbagai identitasnya untuk menciptakan ilusi, pengawas mampu melawan segala upaya manipulasi, membuktikan bahwa di dalam Ravenhill tidak ada celah bagi tindakan yang melanggar peraturan. Dengan situasi semakin kompleks, para tenan super ini harus menghadapi tantangan baru dengan psikiater yang berkomitmen untuk merinci dan memahami keunikan setiap kekuatan mereka. Ellie dengan tekun mencoba meyakinkan para pria bahwa mereka hanyalah orang biasa dengan dorongan keagungan yang selalu gagal mereka pahami sepenuhnya. Meskipun Dr. Ellie memasukkan segala kebijaksanaan dan argumennya, upayanya untuk meyakinkan mereka bahwa kekuatan mereka hanya ilusi terus mengalami kegagalan. Tidak hanya berhenti pada para pria tersebut, Ellie kemudian memutuskan untuk memperluas cakupan upayanya dengan mencoba meyakinkan Ibu Price, Joseph, dan Casey yang merupakan mantan korban dan teman Kevin. Namun hasilnya tetap sama, keberhasilan yang minim. Setiap upaya untuk meruntuhkan keyakinan mereka tentang keberadaan kekuatan super tampaknya sia-sia. Dengan putusan tegas, Ellie memberi batasan waktu 3 hari kepada para pria ini untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka hanya sosok yang tertipu dan tidak memiliki kekuatan luar biasa. Ancaman konsekuensi hukum tergantung di hadapan mereka. David dan Kevin saling mengetahui keberadaan satu sama lain karena pintu ruangan mereka dibuka secara bersamaan. David karena itu mencari peluang untuk mencari jalan keluar, mencoba melangkah keluar dari ruangan tersebut. Namun, sistem penahan air yang aktif dengan cepat menghentikan dalam usahanya menahan David dalam batas ruangan yang membatasi kekuatannya. Sementara itu, Ellie tiba di tempat kejadian dan mencoba menenangkan situasi. Ellie meyakinkan David bahwa Kevin masih berada di bawah pengawasan ketat dan tidak akan menimbulkan masalah. Ellie juga menyatakan ketertarikannya terhadap tubuh David yang luar biasa yang selamat dari kecelakaan kereta hebat di masa lalu. Permintaannya untuk melakukan MRI pada David. Di sisi lain,
Kevin terus berjuang melawan sistem keamanan yang menghalanginya untuk kabur. Cahaya hipnotis yang terus aktif membuatnya terjebak dalam situasi yang berubah-ubah. Dalam keadaan frustasinya, Kevin mulai merasa keinginan untuk menghajar David karena terlihat sebelumnya. Joseph mencoba sekali lagi berbicara dengan Ellie, berusaha meyakinkannya untuk melepaskan David ayahnya dari situasi ini. Namun usahanya ditolak mentah-mentah. Casey juga berusaha membujuk Ellie agar memberikan kesempatan pada Kevin, tapi upayanya juga sia-sia. Di tengah situasinya yang merupakan korban, Ellie memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Casey untuk berbicara dengan Kevin. Setelahnya, Casey dengan hati-hati mencoba berkomunikasi dengan Kevin. Terlihat bahwa Kevin merespon secara positif terhadap kehadiran Casey, membuka peluang untuk pertukaran emosi yang lebih mendalam. Ellie meminta Casey untuk membantu dalam proses penyembuhan Kevin melalui kasih sayang dan pemahamannya. Kemudian, Ellie memanggil David dan Kevin ke sebuah ruangan untuk menguji kejiwaan mereka. Namun, suasana berubah saat Elijah yang terlihat tidak aktif dan tidak responsif didorong masuk. Elijah masih terikat kursi roda akibat patah tulang belakang yang dideritanya setelah terjatuh dari tangga dalam kejadian lalu. Kehadiran Elijah membuat David merasa kesal karena keterkaitannya dengan masa lalu yang kelam. Saat pertemuan berlangsung, Ellie membuka ingatan pelecehan pada Kevin oleh ibunya yang mendorong munculnya kepribadian The Horde. What did I tell you? Kevin. She's yelling at me saying I got a hold on the line. She said Ellie juga mengingatkan saat David hampir tenggelam di kolam berenang yang hampir merenggut nyawanya, menandakan air sebagai kryptonite-nya. Ellie kemudian menguji jiwa Elijah, mengingat saat lengannya patah di karnival, mengingatkannya pada kerapuhan tulangnya yang telah diketahui sejak dulu. Masing-masing poin ini membawa mereka ke masa lalu yang kelam. Malamnya, Elijah berhasil membebaskan diri dari selnya. Elijah mencari informasi lebih lanjut mengenai Kevin dan David di ruang monitoring, menyelami file-file yang ada. Saat melihat file mengenai Kevin, terlihat sepertinya Elijah menyadari sesuatu. Kemudian, Elijah bertemu dengan Kevin yang saat ini berkepribadian sebagai Patricia. Dalam diskusi yang cerdas, Elijah mengungkapkan bahwa tidak meminum obat penenang yang diberikan padanya, melainkan menyembunyikannya di dalam kursi rodanya. Hal ini membantunya menjaga akal sehatnya tetap tajam dan cerdas seperti biasanya. Elijah dengan cerdik mendorong Kevin untuk bertemu dengannya pada malam berikutnya dan menunjukkan The Beast. Sebelum meninggalkan Kevin yang kini bertanya tentang nama Elijah menoleh dan menjawab Mr. Glass dengan pengungkapan identitasnya. Sesampainya di kamarnya, Elijah ditangkap oleh Ellie yang merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan padanya. Ellie menyadari bahwa kejeniusan Elijah harus dipadamkan sebelum berhasil menjalankan rencana apapun. Meskipun Elijah tampak seperti mati otak, Ellie membawanya kembali ke selnya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, tiba-tiba Elijah hidup kembali dan dengan cepat melibatkan diri dalam aksi, membunuh pengawasnya dengan menggunakan pecahan kaca yang tajam, melukai lehernya dengan cepat. Ternyata, Elijah telah merencanakan segalanya, mengetahui bahwa akan ditangkap oleh Ellie, dan sudah menyabotase mesin yang akan digunakan pada operasi sebelumnya, memastikan bahwa bisa mengambil alih kendali saatnya tiba. Elijah kemudian melarikan diri ke sel Kevin, menonaktifkan lampu hipnotis yang selama ini membatasi Kevin. Elijah dan Kevin bersiap untuk melaksanakan rencana besar mereka. The Beast yang segera menyukai Elijah mendengar penjelasan Elijah tentang rencana mereka. The Beast dan The Overseer akan bertarung satu sama lain di puncak gunung pencakar langit tertinggi yang baru saja didirikan di kota Philadelphia, di mana seluruh dunia akan menyaksikan dan menyadari keberadaan pahlawan super. Sementara itu, Elijah berkomunikasi dengan David di selnya menggunakan pengeras suara, menjelaskan bahwa telah menonaktifkan alat penyirap air. Elijah mendorong David untuk melarikan diri, tetapi David awalnya menolak. Namun,
Elijah memberi pemaksaan dengan mengancam akan meledakkan sebuah perusahaan kimia yang dapat membunuh banyak orang. David tanpa pilihan lain akhirnya mendobrak pintu, mengambil jas hujan, dan bersiap-siap untuk melibatkan diri dalam pertarungan yang tak terhindarkan. Elijah dan Kevin mulai serangan mereka menghadapi petugas keamanan yang pernah menganiaya Elijah bertahun-tahun yang lalu. The Beast dengan kejam meremukan petugas tersebut, memaksanya berlutut di depan Elijah sebelum akhirnya memukulinya sampai mati. Elijah sambil menyaksikan kekerasan yang terjadi, menggelengkan kepala dengan penuh perasaan karena kematian petugas itu. The Beast kemudian mendorong Elijah melewati aula, menghancurkan setiap pasukan keamanan yang mencoba menghalangi mereka. The Beast bahkan berhasil menangkap 2 perawat dan memaksa mereka masuk ke dalam mobil yang digunakan untuk menyandra mereka. Petugas polisi muncul di tempat kejadian, namun The Beast dengan cepat menangkap mereka juga. Saat itu, ibu Elijah, Joseph, dan Casey tiba tepat waktu untuk menyaksikan The Beast memperhatikan kedatangan The Overseer. Elijah duduk kembali di kursi rodanya, menyaksikan dengan semangat saat The Beast menyerang The Overseer. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Ellie melihat adegan ini dan segera memanggil bantuan keamanan. Casey berusaha menenangkan Kevin, tapi terlalu sibuk melawan Overseer. Elijah mengenali Casey sebagai orang yang dilepaskan oleh The Beast dan tersenyum terpesona kepadanya. Polisi bersenjata tiba dan mencoba memisahkan Overseer dari The Beast. Namun, mereka dengan cepat dikalahkan. Overseer berhasil mengunci pasukan yang menyerangnya ke dalam ruangan tertutup sebelum The Beast membunuh beberapa penyerang lainnya. Overseer membebaskan perawat yang disandra The Beast sebelumnya, lalu akhirnya diserang oleh The Beast. Elijah telah memberitahu The Beast bahwa kelemahan The Overseer adalah air, dan dengan taktik cerdik, The Beast diarahkan menuju tangki air yang digunakan di tempat di sana. Joseph memutuskan untuk turun tangan, memberanikan diri untuk menjelaskan kepada Kevin bahwa ayah Kevin juga merupakan korban di dalam kereta X-Trail yang dihancurkan oleh Elijah. Tragedi itu tidak hanya mengambil nyawa ayah Kevin, tapi juga menciptakan The Beast dalam dirinya. Keterangan ini membuat Kevin terkejut dan pemahaman tentang asal-usul The Beast yang gelap mulai terbentuk di benaknya. Elijah yang mendengar pengakuan ini diliputi kegembiraan dan keheranan, menyadari bahwa perbuatannya telah menciptakan tidak hanya pahlawan super, tapi juga penjahat super. Dengan bangga, Elijah menyatakan dirinya sebagai dalang di balik kehadiran para super-super tersebut. Namun, ekspresi Elijah berubah ketika The Beast berterima kasih kepadanya karena menciptakannya. Namun, seketika The Beast menjelaskan bahwa tugasnya adalah melindungi Kevin dengan segala cara, tepat sebelum mematahkan tulang Elijah. Overseer mencoba mengalihkan perhatian Beast dari Elijah, mencoba meyakinkan bahwa pertarungan sejatinya adalah bersamanya. Elijah dengan nada bercanda menyatakan bahwa hal itu lucu. Namun, The Beast tak tergoyahkan dan dengan kejam meninju dada Elijah, mematahkan tulang rusuknya yang menembus paru-parunya, menyebabkan luka yang fatal. Elijah berseru kesakitan dan jatuh dari kursi rodanya, sekarat di tanah. The Beast melemparkan Overseer ke dalam tangki air dan melanjutkan pertarungan di sana. Dengan mudah, Beast mengalahkan Overseer. Overseer berhasil menerobos tembok tangki dan keduanya keluar ke halaman. Air dari tangki mengalir keluar dan mengisi suatu lubang di dekatnya. The Beast memberitahu David bahwa pertarungan mereka akan diselesaikan di puncak gedung pencakar langit. The Beast mulai berlari menuju sana, tapi Ellie mencoba meyakinkan Casey untuk mendekati The Beast dan mencoba menenangkannya untuk menghindari lebih banyak kekerasan. Casey setuju dan mengejar The Beast. Dengan penuh perasaan, Casey memohon pada The Beast, yang menyebabkan keadaan menjadi tenang dan Kevin yang tidak bersalah muncul kembali. Setelah pertahanan Beast lemah, seorang penembak jitu menembak perut Kevin. Karena kulit anti peluru The Beast telah hilang, Kevin kehabisan darah dan mulai sekarat di dalam pelukan Casey.
Momen penuh dengan ketegangan dan kesedihan menggambarkan akhir tragis dari pertempuran di dalam Ravenhill. Lebih banyak pasukan polisi tiba dan Joseph meminta bantuan untuk membantu ayahnya yang sangat lemah. Tapi salah satu petugas keamanan menangkap David dan dengan kejam menyeretnya ke lubang berisi air, memaksanya untuk menenggelamkan wajahnya ke dalamnya. David terlalu lemah untuk melawan dan dengan mudah dikalahkan juga. Ellie datang dan memerintahkan penjaga untuk menunggu, sementara Ellie sendiri mencoba meraih tangan David. Saat Ellie berada di dekatnya, David tiba-tiba melihat kilas balik dari kehidupan Ellie. David menyadari bahwa Ellie adalah anggota dari perkumpulan rahasia yang memantau aktivitas makhluk super dan bertugas untuk menghapus mereka jika mereka menarik terlalu banyak perhatian. Ellie memberitahu David bahwa jika berhasil meyakinkannya bahwa David hanya manusia, Ellie akan membiarkannya hidup. Namun, hasil dari tipu daya yang dilakukan pada Elijah dan The Beast telah menghancurkan kesempatan itu. Setelah memberi perintah kepada penjaga, Ellie meninggalkan David. David yang terus menerima perlakuan kasar menyadari betapa sia-sia dan tidak berarti hidupnya ketika penjaga dengan kejam terus menenggelamkannya ke dalam genangan air. Sementara itu, Kevin meninggal dalam pelukan Casey, menemukan cahaya dan kedamaian akhirnya. Elijah terbaring sekarat di tempat parkir dalam keadaan yang hancur dan menyedihkan. Ellie datang dan memberitahunya anggota perkumpulan telah berhasil menahan dalang manusia super untuk melindungi masyarakat dan mencegah perpecahan dewa di antara manusia. Setelah Ellie pergi, ibu Elijah berlutut di depan putranya yang sekarat. Elijah dengan sedih menjelaskan bahwa Elijah bukanlah suatu kesalahan, dan ibunya tersenyum bangga kepadanya sebelum Elijah tersenyum kecut dan meninggal dengan damai. Percaya bahwa misinya telah berhasil, Ellie menghapus rekaman semua kamera keamanan yang merekam pertarungan antara Overseer dan The Beast. Ellie bersama dengan perkumpulan rahasianya memberikan pidato singkat tentang keberhasilan misi mereka. Setelah itu, Ellie pergi ke sebuah toko komik. Di toko komik, Ellie melihat sebuah komik dan mendadak menyadari sesuatu yang tidak terduga tentang rencana asli Elijah. Setelah memeriksa lebih dekat, Ellie menyadari bahwa Elijah telah meretas komputer dan menyiarkan langsung semua kejadian ke jaringan pribadi. Oleh karena itu, Elijah sebenarnya tidak pernah berencana untuk melarikan diri dari fasilitas tersebut dan memaksa The Beast untuk bertarung melawan Overseer di puncak gunung pencakar langit karena rencana semacam itu akan terlalu rumit. Rencana Elijah dan segala yang telah diusahakannya sejauh ini telah berhasil sepenuhnya. Ellie meninggalkan ruangan keamanan dengan rasa marah yang mendalam menyadari kegagalannya dalam mengendalikan situasi. Ibu Elijah, Joseph, dan Casey menerima salinan rekaman tersebut dan mengunggahnya, mengungkapkan seluruh kejadian kepada publik di gedung pencakar langit Philadelphia. Berakhir dengan mereka bertiga duduk bersama, menyaksikan video pertempuran antara Overseer dan The Beast serta prestasi fantastis mereka yang disiarkan dan menyebar ke seluruh feed dan berita harian yang membuka mata dunia terhadap keberadaan pahlawan super yang sesungguhnya. Dan dengan itu, kita tiba di akhir perjalanan melalui alur film ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita bersama channel LNF Trilogy. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, bagikan pendapat kalian, dan tentu saja subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.